Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah sebab penggalian sumur Zamzam. Ibnu Ishaq berkata, ketika Abdul Muthalib sedang tidur di Hajar Aswad, ia bermimpi didatangi seseorang yang memerintahkannya menggali sumur Zamzam. Ibnu Ishaq berkata, yang pertama kali dilakukan Abdul Muthalib adalah menggali sumur Zamzam. Hal ini persis seperti dikatakan kepadaku oleh Yazid bin Abu Habib al-Misri dari Mursid bin Abdullah al-Yazani dari Abdullah bin Zurair al-Ghafiqi. Ia mendengar Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu bercerita tentang sumur Zamzam ketika Abdul Muthalib diperintahkan untuk menggalinya. Ali bin Abu Thalib berkata bahwa Abdul Muthalib berkata, "Aku sedang tidur di Hajar Aswad. Tiba-tiba seseorang datang kepadaku kemudian berkata, 'Galilah Thaibah.' Aku berkata, 'Apa Thaibah itu?' Orang tersebut langsung pergi dariku. Esok harinya aku kembali ke tempat tidurku semula, Hajar Aswad. Kemudian tidur di dalamnya. Tiba-tiba orang kemarin datang lagi kepadaku dan berkata, 'Galilah Barrah.' Aku bertanya, 'Apa Barrah itu?' Orang tersebut langsung pergi. Esok harinya aku kembali ke tempat tidurku semula, Hajar Aswad. Kemudian tidur di dalamnya. Tiba-tiba orang kemarin datang lagi dan berkata, 'Galilah Madnunah.' Aku bertanya, 'Apa itu Madnunah?' Orang tersebut langsung pergi dariku. Esok harinya aku kembali ke tempat tidurku semula, yakni Hajar Aswad. Kemudian tidur di dalamnya. Tiba-tiba orang kemarin datang lagi kepadaku dan berkata, 'Galilah Zamzam.' Aku bertanya, 'Apa Zamzam itu?' Orang tersebut berkata, 'Air Zamzam tidak pernah habis. Airnya melimpah dan memberi minum kepada jamaah haji yang agung itu. Zamzam terletak di galian burung gagak hitam di rumah semut.' Setelah itu Abdul Muthalib dengan ditemani anaknya Al-Hars, ketika itu dia tidak mempunyai anak selain Hars, pergi kemudian melihat rumah semut, dan di tempat tersebut terdapat burung gagak sedang melubangi tanah, tepatnya di antara dua patung Isaf dan Nailah, tempat orang-orang Quraisy menyembelih hewan kurban mereka. Abdul Muthalib mengambil cangkul, kemudian menggali tanah di tempat yang ia diperintahkan untuk menggalinya. Ketika orang-orang Quraisy melihat kesungguhan Abdul Muthalib, mereka menemuinya dan berkata kepadanya, 'Demi Allah, kami tidak akan membiarkanmu menggali di tempat di antara dua patung kami, tempat kami menyembelih hewan kurban.' Abdul Muthalib berkata pada anaknya Al-Haris, 'Lindungi aku sehingga aku selesai menggali. Demi Allah, aku tetap akan melaksanakan apa yang telah diperintahkan kepadaku.' Ketika orang-orang Quraisy mengetahui bahwa Abdul Muthalib tidak bisa dikalahkan, mereka membiarkan Abdul Muthalib menggali dan menahan diri darinya. Baru saja sebentar Abdul Muthalib menggali, ia melihat isi sumur tersebut, kemudian bertakbir dan mengetahui bahwa ia direstui. Ketika meneruskan penggalian, ia melihat dua patung kijang dari emas yang ditimbun Jurhum di dalamnya ketika akan meninggalkan Mekah. Abdul Muthalib juga menemukan pedang-pedang yang berdarah dan baju besi. Orang-orang Quraisy berkata kepada Abdul Muthalib, 'Hai Abdul Muthalib, kami mempunyai hak yang sama denganmu dengan ini.' Kemudian Abdul Muthalib berkata, 'Tidak, namun ini apa yang diperintahkan kepadaku, maka ini adalah hakku. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.